Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia. Di sini saya beserta teman-teman saya akan menemani beberapa menit mendatang bersama kalian, yaitu untuk mengisi sebuah podcast bersama personil Gijlek Core. Oke teman-teman, di sini saya mungkin akan menjadi sebagai pemandu podcast kali ini. Jadi kita di sini akan membawa podcast yang membahas tentang Pancasila. Pentingnya Pancasila untuk kehidupan sosial. Ya, betul itu. 100 untuk tenat ya. Jadi kita ini akan membahas apa sih Pancasila. Emang Pancasila penting banget ya buat kita. Oke, langsung saja. Jika kalian ingin tahu, mari kita tanya dulu ya kepada Teh Pipin. Teh Pipin, sebenarnya apa sih pentingnya Pancasila? Ya, menurut saya belajar tentang Pancasila itu sangat penting ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia, karena Pancasila juga merupakan dasar negara. Pancasila ini kan isinya tentang norma-norma, toleransi, hak dan kewajiban serta hukum-hukum yang didasari oleh yang menjadi dasar. Begitu. Berarti jadi bisa kita simpulkan menurut Teh Pipin adalah bahwa Pancasila itu sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara. Jadi begitu ya guys. Oke, kalian udah tahu tentang pendapat Teh Pipin. Jadi kita coba nih tanya dulu pendapat Teh Nadia gimana. Jadi gimana Teh ya? Oh iya. Pentingnya Pancasila. Penting banget ya. Apa sih alasannya? Alasannya Teh? Penting guys, sudah. Dialasankan karena penting ya, karena kalau tanpa Pancasila kita negara ini gak punya dasar gitu guys. Udah juga awalnya dari Pancasila kan ya. Oh iya benar. Ya kan. Terus anu pas geuning pas yang ada demo-demo gitu kan. Iya. Kalau yang melanggar Pancasila memang harus didemo karena kan Pancasila ini sebagai dasar. Oh iya benar guys. Iya. Jadi ternyata pendapat Teh Nadia sama Teh Pipin ini sebenarnya sama ya guys. Cuman mungkin dapat dibedakan. Mungkin dari Teh Nadia ada sedikit lengkap. Jadi di mana undang-undang juga itu sama. Undang-undang juga itu sebenarnya dasar negara juga dari Pancasila. Undang-undangnya itu. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi kalian mau bilang dasar negara Indonesia itu undang-undang, salah guys, karena undang-undang juga makanya dibikin itu dari dasar negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Menurut Kak Ipah gimana ini dasar Pancasila? Kepentingan Pancasila. Iya. Karena penting sih guys sebenarnya ya. Teh Pipin, Teh Nadia menurut aku hampir sama ya kayak Teteh, cuman mungkin lebih tepatnya karena apa penting di sana kan ada 5 dasar ya. Jadi 5 dasar itu kita kayak ketuhanan yang maha esa, berarti kita itu harus bertuhan. Yang kedua kita harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita mengutamakan Tuhan dulu, lalu harus kita adil ke sesama manusia, alam, apapun itu. Lalu kita harus di samping dari sila kedua, kita juga harus apa? Seperti yang di sila ketiga, yaitu persatuan. Berarti kita harus bersatu. Jadi lalu yang sila keempat itu yang kemusyawaratan. Jadi intinya setelah kita bersatu, kita juga bersatu, kita ini bersatu dengan kepala yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus, jika ada masalah yang berbeda-beda, apa solusinya? Kita itu harus bermusyawarah. Yang mana jika dari sila keempat tersebut sudah terpenuhi, maka sila kelima berbunyi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana 4 sila tadi sudah terpenuhi, maka terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Terima kasih. Saya mah ya kalau soal Pancasila itu pengen ada bus
kan di kampung-kampung belum ada ya. Mm-mm. Kalau bus-bus buat library gitu gratis gitu kayak Upin Ipin Oh, kan. iya. Oh iya, Ih, seru bener. bener. Iya, kayaknya ya. Gimana ya kalau misalnya Indonesia ada perpustakaan berjalan mungkin ya? Iya gitu, soalnya kalau di kampung saya ini orang-orang gak suka baca karena gak ada bukunya di Iya, mana. benar. Dari kecil gak dikasih Bingung buku gitu ya. Iya, bingung. baca komik gitu. Tapi misalnya kan jalan-jalan kita itu kan kecil, pasti gak masuk bus, paling Kok bang? cuma mobil Mobil ini mobil ya. pen Iya, gitu ya, benar. mobil kecil. Iya sih. Bisa Amona begitu masuk Iya, kok. dia. Yang Oh, yang sama. bos yang ya Allah itu foto yang gitu. Iya iya ingat itu. Kalau inovasi untuk KIP gimana? Ada inovasi buat masyarakat sekitar? Oh, untuk inovasi mungkin masih inovasi gimana aja? Tengok udah tahu. Aku kayaknya gini deh guys, sebenarnya untuk inovasi aku itu bukan kurang mengerti mungkin, cuman kayak kurang ingin coba dulu bertanya tentang Teh Pipin gimana sih? Oh, kalau saya berinisiatif untuk membuat inovasi di bidang pertanian ya, Oh iya. karena pertanian dan peternakan. Karena kan banyak petani sekarang, banyak petani milenial gitu ya, banyak juga teknologi yang sudah canggih gitu. Jadi ingin mengenalkan pada masyarakat untuk digunakan sebaik-baiknya, seperti pemberian pakan ikan ya. PRD ya. Ya, Benar. proyek PRD kita ya. Iya, Oh, Teh iya. Pipin merealisasikannya guys. Oh, Iya, ada gitu, tugas. iya. Emang dedikasinya kepada rakyat itu besar. Terima kasih. Menakjubkan kamu banget ya guys, ternyata Teh Pipin itu, jadi kita tuh harus ambil contohnya guys. Contohnya apa? Teh Pipin itu jadi kita itu harus seperti Rajo Shihab mengatakan, kita harus bermimpi semenakutkan. Jika mimpi kalian tidak semenakutkan, berarti mimpi kalian kurang tinggi gitu guys. Kalau dia perempuan itu harus bermimpi. Perempuan melawan. Hidup perempuan yang melawan. Nah, Untuk baik mungkin ya tadi berarti dari Teh Nadia sudah, dari Teh Pipin sudah. Untuk saya sendiri mungkin inovasi itu lebih ingin apa ya, mendistribusikan. Terkadang begini ya, kayak bukan masyarakat, siswa-siswa mungkin ada yang berhasil, tapi terkadang ada yang tidak mau melanjutkan SMA, mungkin karena apa alasannya Pengen nikah, kan, banyaknya ya. ada juga yang ternyata begini ya sebenarnya teteh dan guys sekalian. Jadi di kampung saya itu SMA itu yang pengen ke SMA itu sulit, bukan sulit sih sebenarnya, untuk fasilitasnya ada, mungkin satu anak Dari biaya tersebut ya? dari biaya ya, itu salah satu faktornya. Yang kedua, anak tersebut tidak mau ada keinginan untuk belajar. Karena apa? Mereka, hasil survei yang saya pernah berbicara sama oknum-oknumnya, dia itu tidak mau karena apa? Karena dia malasnya belajar, lalu malasnya apa sih pelajaran begitu doang. Sekarang ada Google, ada ChatGPT. Saya itu ingin mematahkan sebuah itu tersebut. Terus ada yang bilang, ngapain SMA, nanti SMA juga bingung kan mau kemana, sedang mending udah dari sekarang aja kerjanya. Ternyata miris sekali ya untuk SDM di Indonesia itu berpikirannya masih pendek. Jadi sebenarnya saya itu mendukung sekali apa yang tadi kata Teh Nadia, Itu berhubungan banget ya. berhubungan banget sama buku, library. jadi diusahakan ya untuk teman-teman sahabat-sahabat Indonesia sekalian, yang mungkin gadget kakak-kakak kita yang sudah punya anak, kalau misalnya Kalau punya kita anak bukan gadget. gadget udah ada yang punya anak. Oh, iya, berarti kita Udah SD. ya kakak-kakak kita ya barangkali ada yang sudah punya anak ya. Untuk suasana tahun baru seperti ini, ingin jalan-jalan boleh, ingin ke Gramedia boleh, tapi usahakan tolong pilih buku-bukunya yang untuk berkualitas. yang berkualitas, untuk membuat anak itu semakin penasaran apa sih pendidikan itu, gitu loh guys, gitu ya.
teteh-teteh genjet. Gramedia itu mahal guys. Gimana lingkungan? Gimana sebenarnya? Iya sih. Iya, Jadi saya ingin mungkin ya nanti kedepannya saya ingin bekerja sama dengan Teh Nadia mungkin ya, Membuat bus. membuat mungkin Teh Nadia mbak busnya, saya buku-bukunya aja gitu ya. Saya buku-bukunya, jadi nanti ya mungkin kita akan Kolaborasi. ya Dengan kolaborasi. pemerintah tentunya Iya. meminta anggaran. Ya ini kita kan mimpi we listen we don't judge ya guys. Iya, we listen we don't judge. Kalau mimpi kan harus tinggi, tapi Iya, harus buat harus menakutkan. harus Iya. menakutkan. Beli Miko. Harus menakutkan. Iya. Benar. Iya guys. Gitu. Oke. Begitulah. Pribadiwan, sahabat-sahabat Indonesia, ketemu lagi dengan kita di podcast Kita Pancasila. Oke guys, masih bersama anggota Gizel Core. Kalau menurut kita gimana? Untuk menurut saya sih, saya lebih tertarik dengan kata filsafat itu adalah menurut Titus Smith dan Nolan. Gimana tuh? Jadi menurut beliau, Titus Smith dan Nolan itu filsafat itu sebuah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhannya itu dimana disebut arti komprehensif gitu guys. Kayak gimana? Contohnya. Gambaran. Jadi untuk mendapatkan gambaran jadi misalnya kita contoh ada bahasa filsafat kemanusiaan. Apa sih itu filsafat kemanusiaan itu? Filsafat. Jadi kita mendapatkan tujuan kita mencari filsafat itu untuk mendapatkan apa sih? Bagaimana kemanusiaan itu? Itu menurut saya ya, menurut netizen genjet atau gen-gen manapun boleh ini ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, untuk Pancasila ada ya beberapa kasus di sekolah-sekolah yang dia itu sebenarnya masih sangkut paut sama yang inovasi aku tadi. Inovasinya apa? Yang katanya SMA banyak yang ini karena apa? Salah satunya banyak yang takut dibully. Dimana sebagaimana ada kejadian mungkin di salah satu sekolah di Tasik di mana dia itu merasa tidak dihargai mungkin karena dia minoritas, di mana dia itu beda suku dari kita kan kebanyakan Sunda ya. Dia itu kayak bukan nggak bisa bahasa Sunda gitu, jadi kayak iya mana gitu kayak gitu guys. Kalau kayak bahasa kita mah sih mana saha gitu guys, gitu bahasanya. Jadi teman-temannya tuh yang suku-suku Sunda tuh kayak sih mana beda-beda serangan gitu. Gimana tuh sih menurut Teh Nadia? Menurut saya mah ya guys, salah gitu teh, dibully-bully gitu teh. Soalnya kan kita teh ke sekolah gitu kan mau belajar gitu. Kenapa dibully? Kenapa harus membuli kan? Jadi kan membuat semangat kita tuh down, kita gak mau sekolah lagi ya. Karena itu tuh juga nggak sejalan ya sama butir Pancasila ketiga, butir ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Rasa cinta dengan tanah air kepada bangsa itu cinta juga dengan perbedaan di Indonesia ya. Begitu. Ya, oke. Dapat dipahami guys, harus dong. Ngomong-ngomong tentang perbedaan nih ya, saya juga ada nih kan kita banyak perbedaan agama di Indonesia. Ada berapa agama tuh? Ada 6 ya? Iya. 6, 6. Oh iya, Ya. Oh iya sama Protestan. Kan di kampus kita juga ada yang beda agama ya. Oh Kita- Iya. Nah, untuk mewujudkan perbedaan agama itu, dia adalah suatu bukti merealistiskan Pancasila ke-1, bukti ke-1 yaitu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Intinya kita semua harus saling menghormati gitu ya, menghormati agama, perbedaan, bagaimana cara mereka beribadah tanpa mengganggu dan menjudge
gitu ya. Oh iya, benar itu guys. Yang Kemarin we listen we don't judge itu benar guys. Iya. We listen kita berbicara, we don't judge, kita tidak boleh menjudge orang lain langsung gitu. Yes. Jadi kita jangan melihat orang dari covernya doang. Ya emang salah satu mungkin 20% kita akan melihat seseorang itu dari covernya, mungkin dia penampilannya bagus, oh mungkin dia pekerjaan. Tapi jangan dilihat langsung dari Nggak tentu cover. juga. Iya, nggak tentu juga. Ngomong-ngomong soal ini ya, tadi manusia. Tapi benar sih tadi dari agama juga. Ini di luar agama, maksudnya pasti di setiap agama, di agama-agama lain mungkin ya dijelaskan, bukan dijelaskan, kayak pasti ada di mana kita itu harus beradab itu mungkin harus mempunyai tata krama yang bagus. Nah, apapun itu, apa dari kepada Tuhan, kepada sesama teman, kepada guru, apalah itu ya, sebagaimana ternyata itu juga diterapin dari Pancasila guys. Pancasila yang sila kedua yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mungkin maksudnya manusia itu dianggap manusia itu jika kita adil dan beradab. Berarti kalau misalnya ada salah satunya kita adil tapi kita tidak beradab, berarti itu bukan manusia. Begitu juga sebaliknya, kita beradab tapi kita tidak adil, bukan manusia. Nah, ini juga bersangkut nih dari sila kedua, butir kedua yang mana bunyinya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia di mana tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna, apapun sebagainya. Jadi sebenarnya nyambung-nyambung juga nih guys Pancasila dari apa yang tadi Teh Nadia bilang ya, dalam sila ketiga, butir ketiga, yang mana kita tidak boleh mencaci gitu ya, Teh ya. Terus dari sila ke satu butir ke tiga butir ke satu juga, dan dari sila kedua butir ke dua juga guys, sama itu. Jadi masih sangkut paut. Jadi yang intinya kita itu no bullying, Indonesia no bullying, oke? Kita Tapi bersatu kita karena tahu kita berbeda. Apa? Ini Apa kita nih? sama-sama loh, sila ketiga butir ketiga, sila kesatu butir kesatu. Baru ngeh loh. Nah, bagus banget kita ini. Udah ini nih, udah Aslinya udah ada. udah 1 2 3 ini. Iya. Perfect kan? Tidak expect saya. Kita itu apa itu? Iya. Ya, solusi. Oh iya, ini untuk berbicara untuk tadi ya yang katanya minoritasnya, masalah dari butir-butir, mungkin setiap masalah pasti ada solusinya ya. Ya, Kalau menurut saya pribadi, untuk masalah dari sila kedua, dari sila kedua butir kedua, mungkin kalau kita lihat dulu ya, kalau misalnya kegiatannya positif mungkin tidak ada solusi ya, mungkin dipertahankan. Tapi kalau misalnya dilihat dari mungkin kasusnya negatif, seperti ada seseorang yang mempersulitkan apapun itu ya, mempersulitkan jalan, atau misalnya contoh aja, misalnya dia karena apa ya, mungkin dari badannya dia mungkin dikatakan ya seperti saya gitu gendut, jadi apa itu disulit, di komen, kalau misalnya dia minta tolong tuh kayak apa sih gitu, kayak gitu guys. Solusinya adalah ya kita itu don't judge, harus menghargai apapun dalam bentuk apapun, siapapun, bagaimanapun, dari manapun, kita harus saling menghargai. Itulah pentingnya Pancasila, pentingnya ilmu agama, dan pentingnya berwarga negaraan. Gimana? Itu menurut saya ya guys. Gimana nih menurut Teh Nadia, Teh Pipin? saya ya, harus ada apa ya, perkumpulan perbedaan gitu, kayak suku-suku, biar kita tuh tahu kalau di sini tuh gak cuma ada orang Sunda gitu, ada juga orang Jawa, biar kita tuh bisa menghargai orang lain, karena perbedaan ini tuh biasa, minoritas ini tuh biasa aja, bukan sesuatu hal yang perlu dia beda, dia itu apa beda dari kita.
kan mereka juga termasuk masyarakat Indonesia juga. Kalau di bidang agama sih ya, kan di sini bunyinya seperti dari bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan ya. Ya. Berarti jangan ateis intinya ya. Oh iya, benar. Gitu. Karena harus sesuai sejalan dengan Iya, sesuai dengan Pancasila yaitu mempunyai Tuhan, ketuhanan. Gitu. Oh iya, nice benar. betul juga ini pendapatan Teh Pipin ini bagus. Bagus guys. Memang Tuhan itu satu Tuhan kami ya. Jadi yang intinya kita itu harus beragama guys. Iya. Apapun jenis agamanya, Iya. apapun ya. Untuk Pancasila apapun jenis agamanya, kita harus saling menghargai. Jangan mungkin kalau dia nulis ya, kalau di pandangan agama dia juga, kita bukan agama dia dong gitu. Kita non juga loh sebenarnya gitu. Ya menurut ya gitu guys. Jadi intinya apa? Saling menghargai, no bullying. Iya, betul ya. Oke ya guys Mereka ya. juga agama mereka ya. Iya, sebagaimana difirmankan dalam Quran juga, yang mana artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, gitu guys. Dan untuk adab ya, mungkin ada bahasa, mungkin ada salah satu dari guru saya ya, teteh gini, ilmu tadi akhlakan rusak, akhlak tadi ilmu tadi akhlakan rusak, akhlak tadi ilmuwan cacat. Jadi Ya betul, tapi bagus iya tapi Tapi kalau di Indo kan gimana tuh? ya begitu guys, kan Jadi kita ilmu itu harus dengan adab. ya Ya. ilmu dan adab cara setara. Dan juga manusia jika berikhtiar jika kita bekerja keras, manusia bekerja keras tanpa berdoa itu sombong. Kalau misalnya kita berdoa doang tapi tidak dengan kerja keras, itu sama aja bohong guys ya. Jadi intinya untuk kerja keras dan untuk doa harus seimbang, dan untuk ilmu dan adab juga harus seimbang gitu ya guys. Duh, gak kerasa banget ya teh, udah berapa menit ini ya. Kita seru banget ini. Iya nih sebenarnya ya guys. Pasti di video ini dipotong-potongnya karena durasinya nggak cukup. Kita udah Iya, ngobrol guys. berapa? Sebenarnya ini udah beberapa jam ya guys, cuman karena ya mungkin keterbatasan waktu. Dan ini juga salah satu tugas Pancasila yang didoseni oleh Ibu Hajah kita. Mungkin kita di sini gak bisa lama-lama ya guys, mohon maaf. Saya Iva Solehatunisa, Saya Pipin Alpina. Dan saya Nadia Sayyidatunukes. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ketemu lagi di podcast di Kitab Pancasila. Hidup Pancasila, hidup.